jenis agama yang ada di Indonesia. Kami dari Prodi BGSD kelas 24 kelas 1A. Tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ratu Masaribu. Saya Inca Destiliana Gula. Saya Maria Fitriana. Dan saya Luisati Mutakarina. Yang berikut agama Islam. Perkembangan agama Islam dimulai dari Arab Saudi pada abad ke-7 Masehi, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya dari Allah. Peradaban Islam dibagi menjadi 3 bagian, yaitu abad klasik pada 650 sampai 1250, abad pertengahan dari 1250 sampai 1800, abad modern dari 1800 sampai sekarang. Hari besar agama Islam yaitu Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Miraj. Tempat ibadat yaitu masjid. Nama Alkitab yaitu Al-Quran. Nama yang memimpin ibadat yaitu Ustadz. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan agama Katolik di Indonesia. Agama Katolik berkembang di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Portugis pada abad ke-16 dan terus berkembang hingga saat ini. Hari Raya Besar Agama Katolik yaitu Hari Raya Natal, Tahun Baru, Pentakosta, dan Paskah. Nah, tempat ibadat agama Katolik yaitu gereja. Yang memimpin ibadat pada saat perayaan yaitu pastor atau romo. Agama Kristen masuk ke Indonesia pada abad ke-16 Masehi. Bersamaan dengan kedatangan Portugis, agama Kristen Protestan masuk ke Belanda yang datang ke Maluku pada tahun 1575. Belanda membawa misi dagang dan menyebarkan ajaran Kristen Protestan. Umat Kristen Protestan beribadah di gereja setiap hari Minggu. Hari besar agama Kristen diantaranya Hari Natal, Hari Paskah, Hari Jumat Agung, Hari Kenaikan Yesus ke surga, dan Hari Pentakosta, Hari Raya Penampakan Tuhan, Hari Raya Santo Yusuf. Kitab suci agama Kristen Protestan yaitu Alkitab. Yang memimpin agama Kristen Protestan setiap beribadah yaitu pendeta. Praktik keagamaan agama Hindu, yang pertama puja, ritual persembahan kepada dewa-dewa. Yang kedua meditasi atau praktik spiritual untuk mencapai kesadaran. Yang ketiga yoga, praktik fisik dan spiritual untuk mencapai keselarasan. Yang keempat mantra, mengucapkan kata-kata suci untuk memanggil kekuatan spiritual. Yang selanjutnya sekte. Agama Hindu memiliki beberapa sekte, yaitu Vaishnava atau pengikut Wisnu. Yang kedua Saiva atau pengikut Siwa. Yang ketiga Sakta atau pengikut Dewi. Yang keempat Smartisme atau pengikut Brahman. Perayaan atau hari-hari besar di agama Hindu, yang pertama Diwali atau festival cahaya, yang kedua Holi atau festival warna, yang ketiga Ganesh Grut, kelahiran Ganesha, yang keempat Navarit, festival Dewi. Agama Hindu memiliki keberagaman yang luas dan kompleksitas yang mendalam. Ini hanya gambaran singkat tentang konsep-konsep utama dan praktiknya. Oke, sekian dan terima kasih. Selanjutnya, agama Buddha. Agama Buddha telah masuk di Indonesia sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Penyebaran agama Buddha di Indonesia melalui perdagangan jalur laut pada abad ke-5 Masehi. Seperti yang kita ketahui, agama Buddha ini berasal dari India. Adapun tempat ibadah agama Buddha yaitu vihara atau yang sering disebut dengan kuil. Umat Buddha biasanya beribadah rutin mingguan, tepatnya di hari Minggu. Adapun kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka. Selanjutnya, setiap agama Buddha beribadah itu dipimpin oleh pandita. Selanjutnya, adapun hari raya umat Buddha yaitu Hari Waisak, Asada, Magha, dan Katina. Selanjutnya yaitu agama Konghucu. Masuknya agama Konghucu di Indonesia sejak abad ke-17. Pembentukan agama Konghucu ini dibentuk pada abad ke-19 melalui pembentukan masyarakat Konghucu di Bandung pada tahun 1923. Agama Konghucu bisa masuk di Indonesia melalui kedatangan perantauan atau pedagang Tionghoa ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui, agama Konghucu ini berasal dari Tionghoa.
Adapun tempat beribadah agama Konghucu yaitu Litang. Litang itu apa? Litang adalah nama tempat ibadah agama Konghucu yang terdapat di Indonesia pada saat ini. Litang tersebut ada di Indonesia sekitar 250 di bawah naungan Majelis Agama Konghucu di Indonesia. Umat Konghucu biasanya melakukan ibadah Litang setiap tanggal 1 dan 15 penanggalan Imlek. Namun ada juga yang melaksanakan pada hari Minggu atau hari lainnya sesuai dengan kondisi dan keadaan setempat. Selanjutnya, agama Konghucu mempunyai kitab suci yaitu Shi Shu Wujing. Yang memimpin agama Konghucu setiap beribadah yaitu Shue Shi atau pendeta agama. Adapun upacara hari besar keagamaan Konghucu seperti yang kita ketahui yaitu memperingati hari lahir Nabi Konghucu, wafat Konghucu, hari Tangci, dan tahun baru Imlek.